Halo, salam kenal, namaku Lina. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau umpamanya ada kata-kata aku yang salah atau pembahasanku yang kurang di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa. Hey teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kemudian sebar di seluruh sosial media yang kamu punya. Makasih. Jadi pembahasan aku kali ini adalah K-pop dan cita-citanya. Seperti yang kita ketahui bahwa K-pop telah populer di berbagai negara, tidak hanya Asia, bahkan telah menjalar di negara Eropa. Jangan menjalar di itu kan kayak bundar gitu kan, penontonannya menjalar. Oke, tidak hanya Asia, bahkan telah menyebar di negara Eropa. Alasan umumnya adalah karena mereka itu cantik, jago nyanyi, jago dance. Mereka juga pintar acting. Bisa dibilang mereka semua multi talenta. Dan karena itu banyak sekarang yang menggilai K-pop. Bukan cuma remaja sih, udah sampai ke anak-anak, orang tua. Mereka itu menyukai K-pop. Dan ini anak-anak itu akhirnya mempunyai cita-cita untuk menjadi idol K-pop juga. Dan pertanyaannya di sini, adakah idol K-pop yang ingin dahulunya bercita-cita ingin menjadi idol K-pop? Dan adakah bias kamu di sini? Oke, aku akan membahas satu persatu, dimulai dari idol K-pop yang pertama. Idol K-pop yang pertama yaitu Hendery Wavy. Hendery Wavy yang biasa disebut juga dia itu Prince Eric. Ternyata sewaktu kecilnya dia berpendidikan di Beijing. Nah, waktu itu dia sedang mempersiapkan dirinya sebagai pelawak. Jadi cita-cita Hendery dulu waktu itu adalah pelawak, guys. Jadi Hendery ini siapa sangka waktu dia jalan-jalan di Beijing, ada staf SM yang tertarik ke dia dan menghampiri dia untuk bergabung dengan agensi SM Entertainment. Dan singkatnya, setelah dia debut, banyak netizen yang kagum sama dia. Bukan karena apa, karena dia merasa dirinya itu gak cocok jadi idol K-pop. Oke. Semacam orang ganteng gak sadar kalau dirinya ganteng gitu. Oke, kita ke idol K-pop selanjutnya. Idol K-pop selanjutnya adalah semua member Blackpink. Jadi semua member Blackpink ini waktu itu diwawancarai oleh Starot beberapa tahun lalu. Di sana mereka membuat pengungkapan yang mengejutkan. Pasalnya mereka tidak ada satupun yang bercita-cita menjadi idol K-pop. Oke, kita mulai dari member Blackpink yang pertama. Member Blackpink yang pertama yaitu ini terkenal dengan sangat fashionable. Siapa lagi kalau bukan Jennie. Jennie Blackpink dulunya itu bercita-cita menjadi balerina dan fotografer. Namun setelah seiring bertumbuhnya usia, dia akhirnya sadar kalau dia itu tertarik dengan dunia musik. Akhirnya dia menunjukkan ketertarikannya itu hingga sekarang dia akhirnya menjadi member Blackpink atau idol K-pop. Oke, di member Blackpink yang kedua, siapa tebak dia itu terkenal dengan seperti Miss Koreanya K-pop. Ya, siapa lagi kalau bukan Jisoo Blackpink. Jisoo Blackpink ini ternyata dulunya bercita-cita bukan sebagai idol K-pop, melainkan dia bercita-cita menjadi penulis novel ternama. Karena katanya dia itu tertarik dalam dunia literasi. Dan kalaupun dia menulis, dia tidak tahu secara spesifik apa yang dia mau tulis, namun dia akan
mau menulis di berbagai tema. Oke, kalau umpamanya dia nggak jadi member Blackpink, mungkin dia juga udah bisa jadi penulis ya sekarang. Oke, member ketiga dari Blackpink, ada yang tahu nggak siapa? Dia berdarah Thailand, dia juga main dancer di Blackpink. Siapa lagi kalau bukan Lisa Blackpink. Lisa ini ternyata sewaktu kecil cita-citanya itu ingin menjadi model fashion ternama dan fotografer sama dengan Jennie. Kalau fotografer mungkin dia emang cocok banget ya, soalnya dia di antara member yang lain, Lisa ini paling jago dalam hal memotret. Hasil fotonya itu sangat bagus. Di member terakhir dari Blackpink, ada yang tahu nggak? Dia itu terkenal dengan Dewi Blackpink, atau dia itu juga main vokalis, main vokalis dari Blackpink ya, dia Rose. Rose ini ternyata sewaktu kecil dia bercita-cita ingin menjadi guru seni karena dia itu suka menggambar. Bayangin aja kalau umpamanya Rose nggak jadi K-pop idol, mungkin dia sekarang menjadi guru seni yang cantik, terus dia ke sekolah-sekolah gitu, terus kayak drama dong. Bayangin aja tuh drama, ada guru cantik, terus ada nanti semuanya yang korban drama. Oke. Idol K-pop selanjutnya, kira-kira ada yang bisa tebak nggak ini siapa? Si Johnny, penggemar NCT, maaf kalau umpamanya salah. Si Johnny kan. Nah, oke, kalau umpamanya salah kalian bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut di idol K-pop selanjutnya, yaitu Jaemin NCT. Jaemin NCT ini ternyata guys, kisah kehidupannya sebelum pre-debut itu akhirnya terbongkar setelah mengobrol bersama Nagita Slavina dan Raffi Ahmad di SM Town, Korea Selatan. Waktu itu Nagita dan Raffi Ahmad bertanya apa cita-cita mereka waktu kecil. Nah, si Jaemin akhirnya menjawab kalau cita-citanya waktu kecil itu adalah dokter. Dokter, bayangin aja si Jaemin menjadi dokter. Oke. Ya, Jaemin waktu dulu cita-citanya menjadi dokter guys, hanya takdir berkata lain. Jadi di usianya 19 tahun waktu itu, Jaemin ini tidak sengaja ikut casting SM Town. Waktu itu sebenarnya dia itu sedang menjadi volunteer atau relawan, tapi dia akhirnya terpilih menjadi member, dan di situ cita-cita dokternya itu cita-citanya akhirnya menjadi K-pop idol sejak dia menjadi trainee di SM Entertainment. K-pop idol selanjutnya, ada yang tahu nggak yang menduduki peringkat 1 Billboard kemarin? Siapa coba? Ya, sebagian dari member BTS. Dulunya itu nggak pernah bercita-cita menjadi idol K-pop. Jadi, aku akan ungkapkan alasan mereka satu persatu. Dimulai dari Jin BTS. Jin BTS atau dikenal dia sering menjuluki dirinya sebagai worldwide handsome ini, atau yang dianggap sebagai ibu dari member BTS ini, mengatakan bahwa dirinya itu waktu kecil ingin menjadi seorang petani karena dia terinspirasi dari pamannya yang mempunyai pertanian melon dan stroberi. Dan bahkan dia itu sempat membantu pamannya bekerja di pertanian dulunya. Oke, kalau dia nggak jadi member K-pop, bayangin aja si Jin itu menjadi petani yang cakep. Petani mas ganteng ya. Oke, sekarang kita ke member BTS yang kedua. Siapa lagi kalau bukan RM BTS. RM BTS bercita-cita ingin menjadi seorang ayah. Dia bilang gitu. RM BTS cita-citanya menjadi seorang ayah dan dia didukung oleh Suga. Akhirnya Suga dia bilang, kamu bisa menjadi seorang ayah.
kamu bisa menjadi seorang ayah untuk para member BTS, dan berarti ARMY juga sudah mempunyai ayah ganteng BTS. Oke, kita ke member BTS yang selanjutnya. Member BTS yang selanjutnya ini terkenal dengan kata-katanya I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Ya, J-Hope BTS. J-Hope ini pernah sewaktu kecilnya mempunyai cita-cita ingin menjadi petenis ternama di Korea. Bahkan dia dulunya pernah ikut turnamen tenis dan menduduki peringkat ketiga. Kalau umpamanya dia teruskan, dia akan seperti Hyun Chun, yaitu petenis kebanggaan Korea Selatan. Ya, Hyun Chun. Kalau umpamanya ada salah pengucapannya, kalian komen di bawah ya. Oke, kita lanjut di member BTS yang keempat. Member BTS yang keempat ini seorang kelahiran Daegu yang mempunyai nama asli Min Yoongi. Tahu nggak siapa ya? Suga BTS. Suga BTS ini waktu kecilnya dia pernah bilang kalau dia itu nggak pernah kepikiran menjadi K-pop idol. Dia bahkan berpikir kalau dia ingin menjadi seorang arsitek. Oke, dia ingin menjadi seorang arsitek, namun dan akhirnya cita-citanya itu menjadi karam karena dia tahu kalau dirinya itu bisa menulis sebuah lagu. Cita-citanya berganti ingin menjadi seorang produser saat dia bergabung dengan Big Hit Entertainment. Dan di situ Bang Shin-hyuk atau selalu kita kenal dengan sebutan Papa Bear ini menjanjikan kepada Suga kalau dia akan menjadi rapper. Dia akan menjadi solo rapper seperti One Team. Ya, nanti aku tulis di sini tulisannya, aku nggak tahu cara bacanya One Team atau apa One Team YM atau pokoknya itu. Terus akhirnya Suga mengungkapkan kekecewaannya kepada staf Koreabo pada Papa Bear ini. Dia mengungkapkan kayak gini, aku bacain aja ya. Dia bilang 3 tahun lalu dia, Bang Shin-hyuk, memberitahu ini, Suga, kamu bakal debut seperti One Team, gak usah nari susah-susah. Bang Shin-hyuk, kamu berbohong padaku. 3 tahun lalu aku ingin seperti One Team. Kemudian dibalas dengan Papa Bear hanya tertawa. Member BTS selanjutnya yaitu kita kenal dengan Golden Magnet. Siapa lagi kalau bukan ya Jungkook BTS. Jungkook BTS ini pada waktu kecilnya dia tergila-gila dengan geng yang bernama Cardliner, sehingga dia dulunya ingin menjadi gamers profesional. Ya, seperti yang kita tahu, Jungkook itu orangnya serba bisa, tapi mungkin kalau umpamanya dia teruskan, dia bisa menjadi gamers ternama. Karena dia katanya alasannya dia itu suka balap-balapan, main games, main balapan. Ya, begitulah member BTS selanjutnya. Member BTS selanjutnya yaitu V BTS atau nama aslinya itu Kim Taehyung. Ya. Sorry kalau umpamanya juga salah penyebutannya. Ya, jadi BTS ini dulu sewaktu kecilnya dia ingin menjadi seorang saksofonis. Alasannya karena hanya alat musik itu yang bisa dia mainkan. Kemudian dalam wawancara selanjutnya dia ternyata mempunyai banyak cita-cita, bukan cuma saksofonis, tapi dia ingin juga menjadi seorang pelukis, aktor, penyair, fotografer. Dan juga pada kesempatan selanjutnya diwawancara di Koreabo, dia pernah juga berkata kalau dia itu bercita-cita kayak gini. Aku tidak pernah bermimpi menjadi seorang idola. Aku sama sekali tidak berminat ikut audisi. Aku sempat berpikir menjadi petani dan peternak meneruskan usaha orang tuaku. Tetapi karena bujukan temanku, aku mengikuti dan terpilih. Setelah diterima oleh pihak agensi, aku baru menghubungi keluarga. Mereka sangat mendukung semua yang aku lakukan. Jadi dia waktu itu
gak pernah terpikir kalau dia akan menjadi idol K-pop. Oke, sekarang kita lanjut ke idol K-pop yang terakhir. Idol K-pop yang terakhir ini bernama Doojun Haikal. Ya, Doojun Haikal atau dulunya kita kenal jadi mengganti nama menjadi Haikal. Jadi akhirnya namanya Doojun Haikal. Doojun Haikal ternyata dulunya bercita-cita sebagai guru pendidikan jasmani dan kesehatan, atau sering dulu kita itu singkatnya penjaskes. Ya, dia ingin menjadi guru olahraga karena dia sangat tertarik dengan olahraga, khususnya tentang sepak bola. Nah, dan akhirnya dia diundang di salah satu reality show yang bertema olahraga pernah, dan dia menunjukkan kepiawaiannya dalam bermain bola di situ. Dan akhirnya dia mendapat banyak prestasi setelah itu. Aku bacain aja prestasinya, banyak banget. Jadi dia itu pernah mengantarkan timnya menang pada kompetisi ISAK 2013. Terus dia juga pernah runner up 2014 Idol Futsal World Cup. Kemudian di 2014 episode spesial Piala Dunia, dia tampil memukau di hadapan tim bola wanita Brazil. Terus dia juga akhirnya terpilih menjadi duta kehormatan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Akhirnya dia diberi akses ke 22 lapangan sepak bola di Korea Selatan. Nah, hebat. Oke, itulah tadi idol K-pop yang cita-citanya sebelumnya bukan menjadi idol K-pop. Gimana menurut kalian? Apakah ada cita-cita mereka yang unik? Atau mungkin cita-cita yang gak pernah terbayangkan di pikiran kalian? Oke, kalian bisa komen di bawah. Sebelumnya makasih banget kalau umpamanya udah nonton sampai habis. Dan kalau umpamanya pembahasan aku ini menarik, kalian bisa subscribe channel aku dan bisa saranin next video aku bakal bawain apa lagi. Mohon dukungannya di channel pertama aku ini. Aku minta maaf kalau umpamanya ada salah-salah dalam penjelasan aku. Kalau kalian suka, bisa sebar, like, dan subscribe channel aku ini. Aku bakal bawain video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke, semoga kita semua sehat-sehat walafiat, dan see you next video. Bye bye.